Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Tupaitek. Malam ini kita akan review pengecekan VGA Bro Bahtiar ya. Bro Bahtiar itu kirim 2 Red Devil. Nanti sama-sama kita cek informasi. Yang satu shot ya, VGA nya. Kalau kita lihat di beberapa spot ya, ini ya kelihatan ya, ini gosong, bakar. Jalur juga jamuran ya, jamuran korosi ya. Beberapa spot ini kayaknya udah pernah diservis ya. Ini lihat nih, yang ini tersangka, penyebab shot mungkin ini. Nanti kita cek. Ini udah ditandain, ini kayaknya problem. Ini kayaknya hilang ya, hilang atau ada nih. Ntar kita cek. Ini apa nih? Ini bekas fluk kali ya, bekas fluk pernah diservis. Nah, ini tandain di sini nih. Ini juga kayaknya hilang. Ada beberapa spot yang perlu. Jadi metodenya nanti kita cek dulu, nanti baru kita ambil kesimpulan kalau dia problem di bagian 12 volt, bagian block power ya, mainnya di block power ya. Satunya ini korosi ya, jalur. Ini juga udah ditandain nih, udah ditandain sama Pak Ian. Ada beberapa spot-spot yang ini ya, yang mencurigakan korosi ya. Ini kayak bekas kebakar ya, ini bekas kebakar. Ini di sini ada sambungan nih, apakah dia sambung? Ini udah dilem soalnya. Di sini harusnya ada resistor nyambung. Nanti kita coba cek ya. Itu jalur plus tuh, kayak semacam air fuse lah dia. 0 nilainya. Nilainya kurang lebih 0 kayak gini nih. Kita lihat di sini. Ini ya. Nah ini ya, ini sama dia ketutup nih. Nggak tahu saya disambung nggak sama dia. Ini jalurnya. Ya, kalau memang mencurigakan ya nanti kita coba bongkar ya, lihat ya. Ini belum. Kalau yang satunya bekas kebakar kayaknya. Oke, kurang lebih seperti ini ya VGA nya ya. VGA seperti ini. Ini yang satu komplit, ada fan nya, yang satu cuman heatsink aja ya, heatsink sama backplate. Oke, Bro Bahtiar di mana tadi? Cilacap. Oke. Dari Cilacap. Buat dokumentasi. Sekarang kita coba cek ya. Sekarang kita coba cek. Ini pakai modenya BIP ya. Kita cek dulu di jalur kapasitor ya, ini ya. Ini depannya kapasitor nih.
Ayo kita lihat di sini ya. Ini jalur ini ya, di jalur plus minusnya yang 12 volt problem ya, short ya. Ini bisa disebabkan dari MOSFET, dari yang tadi kebakar tuh di IC PCIe nya ya, problem. Oke, kapasitor yang di belakang di sini juga. Oke ya, kondisi seperti ini yang paling penting cekan kedua yaitu nilai resistansi VRAM ya, nilai resistansi VRAM. Ini di belakang ada dua kapasitor. Sini kita lihat, ini harusnya nilainya 33 ya, 33, ini ketemunya 32, tapi is okay. Paling nanti gejala-gejala artefak kalau dia bisa powernya nyala ya, kalau dia powernya nyala ya, kalaupun nyala kadang bisa display, biasanya panas kalau kita nggak ganti VRAM-nya. Ada beberapa VRAM yang problem, tapi karena ini problem di jalur 12 volt kita nggak bisa tes ya, beresin dulu ya. Kita beresin dulu nih, ini masih short soalnya, masih short. Nah, jadi yang titik yang diukur tadi ini kapasitor ini ya, kapasitor ini ya. Jadi karena ini kondisinya korosi, sekalian kita buka semua ya, kita buka semua. Nah ini ada satu jalur yang tadi kelihatan bekas kayak kebakar ya, ini nanti tersangka utamanya dia. Kita cek. Kondisinya yang saya bilang jamuran, korosi. Nah, itu sebab kita buka semua nih kapasitornya, nanti di record. Nah ini ya, ini ini bekas spidol Pak Ian ya, ini bekas spidol Pak Ian, tapi kemungkinan ini ada problem ya, ditandai. Ini bukan gosong tapi bekas ditandai. Ini spidol warna merah. Jadi pengecekan kalau kita bermain di wilayah power ya, jangan masuk ke wilayah sistem. Wilayah power dulu beresin, sistem setelah power masuk. Nah ini perbaikan jalur. Jalur sekalian ngecek itu shortnya, penyebab shortnya di mana. Ini sebabnya pentingnya cleaning ya, proses cleaning itu penting. Ini mungkin VGA udah lama dianggurin karena rusak kali ya, jadi kondisinya begini nih. Wah, ini mah harusnya di scrap ya. VGA scrapan nih kondisinya. Udah ditaruh di sebelah mana juga kita nggak tahu. Kondisinya udah sangat ya, kalau masih biaya murah bagian power masih oke lah ya, masih oke. Tapi nggak tahu nih di bawah kaki chipnya bersoal nggak nih, simpennya yang di luarnya jamuran gitu ya, apalagi yang di bawah kaki chip. Wah, jamur paling seneng tempat lembab, di bawah kaki VRAM, kaki chip ya. Nah ini komponen pada hilang ya, yang ini nih. Sebenarnya
sebenarnya nggak masalah sih diwakilin sama dia, tapi lebih bagus ya ada ya. Tuh hilang kenapa tuh, sengaja tuh. VGA scrap udah mulai masuk di servis ya. Kondisinya ekstra ya, ekstra. Jadi metodenya nanti jalur yang 12 volt ya beresin ya. Jalur 12 volt ini ada yang warna merah ditandai sama Pak Yan, yang dicurigain ya kondisinya. Memang ya begini ya adanya ya bagiannya ya. Udah sampai. Bagiannya benar-benar nggak di maintain ya. Ini penyebabnya nih ya. Ini kapasitornya nih rusak tuh. Ini penyebabnya nih, kapasitornya udah terkelupas ya, pecah. Ini wah si bronya nih ngerjain nih. Kondisi VGA udah ekstrim begini ya. Oke, ini problem di bagian power. Kita cek satu lagi. Satu lagi juga sama ya. Tapi kita coba ukur dulu. Coba ukur dulu. Kita ukur di jalur 12 volt ya. Jalur 12 voltnya aman ya, nggak short ya. Kita cek VRAM-nya ya, problemnya bisa dari VRAM, bisa dari chip. 0 nilai resistansi ya. Ini problemnya di sini metodenya angkat. Kalau masih short ya dari sini. Saya nggak tahu bekas dipanas-panasin, kesenggol, ditekan-tekan apa gimana jadi short, atau memang dari sini ya. Ini kondisinya agak berat, biayanya lebih mahal nih, dan kalau kita cek jalurnya juga banyak yang bermasalah ya, dalam artian korosi. Hampir rata. VGA yang ini hilang tuh, kelihatan ini.
padahal di tempat sempit ya bisa hilang. Gimana ceritanya tuh, meledak atau kalau tempat-tempat yang ini tandain Pak ya, hilang ya, bisa hilang tuh gimana ceritanya itu. Ya inilah kurang lebih penampakan VGA yang diservis ya, begini ya, luar biasa. Kondisi begini nggak bisa main cuma di PWM nih. PWM kasih panasin, udah ada fluk-fluk ya, PWM nya kasih panas-panasin. Nggak begitu cara kerjanya ya. Sampai ya itu kapasitor pengganti hilang juga bersoal sih. Dia ada kapasitor yang backupnya dia, kapasitor solid. Kalau hilang juga sebenarnya nggak bersoal, paham saya. Tapi alangkah baiknya harus ada. Nggak tahu nih sebab apa nih copot kayak begini nih. Nah, ini apakah karena short, meledak, panasan, pas sengaja dibuang buat mastiin shortnya dari mana gitu ya, kirain dari kapasitor gitu. Ini juga ya, ini ekstrim ini kerjanya nih, dipetek-petekin aja kapasitornya. Kalau patah sendiri nggak mungkin, tempat kecil terus sengaja dipatahin itu. Cara kerja cepet ya. Yang ini ya, yang bekas dilem ini ada jalur plus itu disambung nggak itu? Ini regulatornya juga bekas dicabut-cabut ya, dicek ya, regulator bekas dicek. Ini VGA harusnya buat belajar aja ya, jangan diservis dibenerin. Nah, tapi ya semangat ya bronya ya, bronya semangat. Kalau yang ini jatuhnya problem di sistem ya, jadi nggak usah main kemana-mana, udah ketahuan nih nilai resistansinya 0 ya, bakalan display panas sih, panas chipnya misalnya gitu ya. Tapi saya nggak mau colok-colok power, saya kondisinya udah ketahuan 0 ya, 0 beresin dulu, mau nyolok power mau bikin apa. Kalau yang 12 volt ya perlu colok-colok power setelah shortnya hilang ya, tapi kalau ini mah nggak perlu. Jawabannya udah tahu, yang namanya nilai resistasi 0, colok power mau bikin apa, mau beresin bagian power ya percuma, kalau 0-nya nggak diberesin. Jadi gitu bro, ini VGA udah berapa lama nih bro disimpan di gudang. Oke ya, kita nikmatin ya adanya begini ya, adanya begini cah Cilacap. Oke, kita kerjain yang 12 volt aja ya. Kita kerjain 12 volt karena VRAM-nya kemungkinan kalaupun ada rusak ya beberapa. Kalau ini agak berat
karena realisasinya 0. Oke bro, kita pause dulu ya. Saya pause dulu, saya coba bongkar dulu yang cari penyebab jalur short 12 voltnya, nanti baru kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut ke pengecekan jalur ya. Pengecekan jalur. Yang tadi awalnya short ya. Sekarang shortnya udah hilang ya. Oke. Sini. Jalur 12 volt ya. Ini yang bilang ya nilainya 32 karena lihat kalau fluk dia dapatnya 0 ya, jadi murni jadi nggak perlu dicas. Nah saya bilang kalau pakai multi yang bagus kita ketemunya akurat ya. Nah ini agak lucu juga. Jadi di seputaran sini kapasitor yang 12 voltnya juga dihilangin sama si bronya ya. Tahu bronya nyervis sendiri atau suruh orang servisin ya. Oke, jadi agak unik nih. Ini ditanda-tandain sama Pak Ian nih, hilang semua nih ya. Ini kapasitor keramik 12 voltnya ya. Mungkin karena short semuanya dicabutin ya, cara kerjanya nggak gitu, salah itu. Tuh kalau jalurnya gosong ya bener ya, bersihin tuh jalurnya, dikeroak, dihilangin. Tapi kalau yang ini kan namanya ini komponen basic, jalur basic, ya dihilangin. Jadi ini pengganti dia. Kalau nanti kapasitor solidnya dicabut, dikasih tegangan, diganti nih sama dia ya, buat ngetes masuk nggak tegangannya kemana, karena ini dia ke VRM. Nah nanti keluarnya 1,5. Nah, gitu bro, jangan main cabut-cabut aja ya. Kalau ini mau dites, geser aja sebelahnya, jangan dicabut semua, geser sebelahnya, ukur ya, karena kapasitor kalau di dalam rangkaian agak susah ngukurnya, jadi digeser kaki sininya tetap, nah diukur aja gitu cara mainnya. Sedikit banyaknya udah di rehot ya, udah mulai lah, walaupun nggak kayak baru ya, tapi mendingan lah ya, mendingan udah. Tinggal nanti di cleaning ultrasonik nih, rontok nanti bersih dia, bersih. Ini masih ada nempel-nempel karena memang belum di cleaning pakai ultrasonik ya. Tapi secara jalur sih udah kelihatan lah ya, timah-timahnya ada gitu ya. Nah, ini ada kerak-keraknya, tinggal sisa kerak-keraknya ya, nanti terakhir. Yang penting jalurnya udah beres dulu. Nah, ini juga udah mulai ya. Ini udah kerak-keraknya banyak. Nanti tinggal direndam pakai ultrasonik, biasanya luntur sih. Jalur 12 voltnya udah aman, tinggal kita finishing. Ini komponen di sini hilang, saya nggak tahu udah sengaja dihilangin atau hilang ya. Ini dua, ini komponen basic ya.
Kalau problem di jalur 12 volt, kalau bersoal di jalur 12 volt, metodenya jangan kayak si bro gini, diangkatin tuh, angkatin pasang lagi habis dicek. Ya, jangan, itu bukan modif namanya, itu nggak bakalan sempurna nanti jalurnya ya. Modif yang salah gitu. Oke, ini ada jumperan, oke lah, karena dia kondisinya ini pakai air fuse ya, sama dia di jumper gini, oke lah. Ini juga habis dikotak-atik ya. Banyak yang dikotak-atik, ini juga apa nih? Wah. Dia pakai air fuse kali. Solder ulang nih kalau kayak begini, timahnya udah habis ya, sama dicek ini masih bagus kan, masih bagus. Ini kenapa dikasih 2? Oh, ini di jumper putus kali ya, bagaimana nih, dia kabel jumperan ya, main jumper aja sih bro. Ini kenapa nih diserepin 3 nih, saya sementara kasih 1 dulu, nanti setelahnya kasih dia 2. Ini kayak ibarat kata kalau di pesawat kan paling bagus komponennya dikasih double. Nah di VGA juga ini dikasih triple. Kalau di sini kebakar bisa pakai yang ini kebakar bisa masih lanjut di sini. Itu bro fungsinya. Kalau VGA mahal tuh biasanya diisi semua. Kenapa? Karena makin banyak makin bagus. Di sini kebakar masih ada serep gitu. Belakang juga nih udah disiapin sama pabrikan nih kalau misalnya bawaannya dikasih 2, kita boleh pasang 3. Ini semacam kayak backup gitu ya bro ya, boleh. Jadi kalau di VGA mahal tuh biasanya isi semua nih full. VGA seri ekstrim, jadi kalau nanti kebakar gosong di sini jangan heran, dia masih nyala. Saya pernah agak kaget, surprise juga ya, wah luar biasa nih VGA, banyak udah jalur yang kebakar ini tapi masih bisa nyala. Karena apa? Karena sistemnya dia kayak pesawat, dikasih backupan. Yang nggak dikasih backup cuman VRAM sama chip aja. Kalau VGA mahal begitu, ada bedanya dia, jadi semua komponennya ada backupannya kecuali VRAM sama chip. Kalau VRAM memungkinkan di backup juga mungkin bisa di backup sama dia ya, namanya harga ya nentuin. Kalau harganya double ya mungkin bisa dibikin backup, jadi rusak satu dia ambil dari yang satu. Oke bro, ini sementara masih melengkapin dulu ya, terlalu banyak sih komponen yang hilang. Saya belum input, belum masukin power, masih kita ngecek jalur beres, rapihin yang hilang-hilang. Nah, ini juga nanti perlu kita cek. Ini keluar ya, timahnya dipanasin tadi keluar. Nah, perlu dicek regulator. Kalau main di jalur short, kalau penyebabnya dari kapasitor keramik, selesainya ganti yang short buang, pasang lagi ya. Itu basic, itu standar tuh, basic lah istilahnya. Mereka satu kesatuan, dibantu sama si kapasitor solid sebagai filtrasi, supaya kalau ada short, misalnya di situ kapasitor solidnya dibatasin berapa dia, 2 volt misalnya 8, 20 atau 4, 330, 2 volt gitu ya. Berarti arus ataupun yang masuk ke sana voltasenya nggak lebih dari 2. Buat apa? Buat ngamanin siapa, tergantung dia larinya kemana. Kalau lari ke VRAM buat ngamanin VRAM, lari ke chip buat ngamanin chip ya, gitu bro. Jalurnya ya, luar biasa nih. Ini
ini udah dihajar 2 kali nih, tapi karena yang terlalu berat ya, kotornya luar biasa korosinya. Jadi mungkin nanti rendam dulu baru di rehot lagi, pastiin timah-timahnya yang udah habis kita tambah timah, yang masih ada dia nempel lagi biar. Kalau yang satunya shot di VRAM kemungkinan bisa dari chip juga, saya nggak kerjain lah ya, nanti bronya juga biaya mahal, belum tentu mau lah. Kita coba aja yang ini, mungkin mudah-mudahan ya, tergantung amalnya banyak biasanya sih nggak susah kerjanya ya. bercanda mumpung bulan puasa nih, banyakin amal. Kondisinya jalurnya udah nggak, jalur 12 voltnya udah nggak short ya. Oke, nanti kita lanjut lagi.